Halo, selamat pagi, selamat menjalankan ibadah puasa. Untuk yang melaksanakan ibadah puasa pagi hari ini, saya seperti biasa sebenarnya, yaitu kegiatannya membuat pakan babi karena tidak ada tripod. Terpaksa seperti ini aja ya, santai. Tapi kelihatan aja ini singkongnya. Nah, ini singkongnya untuk pakan babi. Ini hasilnya. Ya, ini hasilnya seperti ini. Maksud saya ini adalah alatnya ya, alatnya untuk uh, menghaluskan singkong. Setelah itu ini hasilnya. Nah, ini singkongnya ini. Nah, ini setelah itu nanti hasilnya seperti ini ya. Seperti biasa, selamat pagi, selamat beraktivitas untuk kita semua. Kegiatan kami hari ini yaitu membuat pakan babi. Setelah itu dicampur dengan pohon pisang yang diiris. Seperti biasa kegiatan, ada yang memberi makan ayam. Kegiatan kami ya, ada yang memberi makan ayam, ada yang di dapur seperti itu, bagi-bagi tugas dengan anak-anak dan ibunya. Nah, ini jadi tidak ada yang harus tidak bekerja seperti itu, supaya nanti bisa cepat istirahat juga. Apalagi cuaca ini mendung, kegiatan kita mulai membersihkan lahan juga. Setelah itu istirahat ya, nanti mau kemana kegiatannya setelah kita siang ya. Setelah hari siang baru kita pikir lagi memandikan babi seperti itu. Nah, saya cerita lagi hari ini masalah peternakan babi, karena cuaca yang ekstrim seperti ini babi kita pasti mendapatkan suatu musibah ya, atau suatu wabah penyakit yang mana babi itu dengan ciri-ciri demam panas ya, demam panas. Jadi dia panas badannya, setelah itu menggigil. Nah, ini adalah salah satu ciri ternak kita sakit. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya melihat ternak saya juga ada yang sakit menuju gejala ke ASF. Nah, ini ASF itu penyakit babi ya, penyakit babi yang saat ini semakin tren, dimana babi saya ada 1 ekor sakit, tapi puji Tuhan sudah kita atasi dengan perlakuan yang sangat ekstrim, yang sangat spesial seperti itu ya. Babinya sakit kemarin beberapa hari, saya sangka mau tewas ya, tetapi puji Tuhan sudah bisa makan. Dengan ciri-ciri seperti ini ya, babi itu pertama dia tidak mau makan, kedua panas badannya tinggi, ketiga dia berak itu berak, dia tidak mau berak ya, berapa hari itu kencing berak itu tidak mau ya. Tetapi setelah dia berak, saya teliti bulat-bulat seperti tai kambing keras ya. Nah, ini itu adalah, setelah itu badannya memerah dan berbintik-bintik ya, berbintik-bintik, mulutnya mengeluarkan busa dan juga darah seperti itu. Itu adalah ciri-ciri umum daripada penyakit ASF ya, penyakit yang saat ini menyerang pada babi. Babi itu semakin hari semakin lemas, dia tidak mau makan, tidak mau minum. Nah, seperti itu. Jadi pengalaman saya ya, bukan pengalaman tetapi saya pernah merasakan
pada saat ini, hari ini juga, puji Tuhan, semenjak saya bikin video ini, hari ini tanggal 1 Maret 2025, babinya sudah sehat ya, sudah bisa makan dengan perlakuan yang sangat ekstrim. Pertama pengimpusan dengan pencampuran pemberian pakan, yaitu pakan yang natural, dikasih air minum, gula merah seperti umum digunakan oleh peternak. Nah ini ibunya ini mengganggu mata, kesana kemari mengganggu mata bekerja. Dia mau meneliti buah jambu, marah karena apa tadi ya, jadi dia tidak mau makan ya. Setelah itu badannya itu bintik-bintik merah kayak biru-biruan, merah jingga ya, tapi merah itu menandakan bahwa suatu penyakit ya, suatu penyakit sudah menyerang pada ternak tersebut. Nah, jadi perlakuannya saya katakan tadi, yaitu melakukan suatu impus supaya dia mau makan dengan pemberian daripada gula merah ataupun gula pasir ya, gula merah ataupun gula pasir. Setelah itu pemberian obat-obatan dan vitamin. Nah ini baik secara injeksi penyuntikan maupun secara obat tablet pil ya. Nanti obatnya bisa kita sharing di sini aja ya, obat-obatnya bisa di komen nanti. Obatnya itu obat biasa, saya tidak, karena keterbatasan obat-obatan tempat kita di sini, yang nyatanya kita menggunakan obat-obat untuk manusia ya, obat-obat untuk manusia itu aja. Nanti vitaminnya kita, kalau vitamin B kompleks itu injeksi masih ada ya untuk ternak. Setelah itu obat penyuntikan untuk ini antibiotik itu ada, yaitu ya, Sepadroxil kalau nggak salah, saya lupa ya. Nanti saya lihat di situ, itu umum ya, mungkin ada di sini orang jual. Setelah itu penyuntikan untuk demam. Nah ini penyuntikan untuk demam pada ternak itu perlu juga ya. Tetapi kita juga harus mengetahui bahwa ternak yang sakit itu sulit untuk makan. Nah caranya kita yaitu seperti umum digunakan, mungkin sudah lebih peternak itu lebih tahu ya, lebih senior daripada kita, karena kita juga belajar dari mereka. Kalau babinya tidak mau makan, terpaksa kita suap seperti itu, kita suap dengan dikasih gula tadi ya, yang rasa-rasa manis. Nah ini kita suap dengan nasi yang agak hangat-hangat ya, hangat-hangat itu kita suap supaya sampai dia mau makan. Nah pencampurannya juga air gula merah itu kita campur dengan telur ya, telur. Setelah itu kita kasih obat. Nah di situ kita kasih obat aja, amoxicillin atau ampicillin, kita campur di telur sama gula merah, kita kasih minum pada ternak tersebut dengan perlakuan ya ekstrim seperti itu ya. Harus mau tidak mau gimana caranya, karena kita pasti rugi kalau sampai ternak kita tidak mau makan. Setelah itu yang kedua kita kasih penyuntikan ya, penyuntikan ya seperti saya katakan tadi, kita suntik vitamin B kompleks untuk meningkatkan daya tahan tubuh namanya. Nah dia itu sakit ya, sakit, ternak itu sakit. Setelah itu Ladoxil atau apapun yang sifatnya antibiotik kita suntik juga nanti pada ternak dengan dosis sesuai dengan perkiraan berat badan daripada ternak tersebut. Seandainya dia 50 kilo, paling tidak kita suntik
satu sisi ya, 1 mili itu di spuit itu ada ya, nanti 1 mili kita suntik pada ternak yang sakit. Setelah itu juga kalau dia sudah, atau bisa juga ya, atau kita kasih di roti ya, di roti kalau dia sudah bisa makan sedikit-sedikit tetapi tetap kasih roti, dibuatlah obat itu ya, atau di mana makanan yang disukai makanan oleh ternak waktu dia tidak sakit seperti itu ya. Nah ini apalagi ya, pemberian perlakuan itu ada juga, tapi ini sangat ekstrim juga. Kita usahakan ternak itu kita mandikan paling tidak 2 kali sehari. Nah, kita mandikan terus ya, kita mandikan, jangan takut ya, karena biarpun dia demam ternak itu kita mandikan terus saja. Karena saya punya pengalaman kemarin itu, saya mandikan matanya merah kan, matanya kita semprot semua. Artinya apapun jangan takut kita memandikan ternak tersebut, karena dia panas badannya itu, panas badannya harus kita lakukan dengan pendinginan seperti itu. Bukan kalau seperti manusia ya, kalau kita panas harus dikompres dan sebagainya. Kalau ternak kalau panas badannya harus kita siram ya. Setelah itu kita kasih air di mulutnya ya, kita air dari leding atau dari sungai atau dari air itachi lah, sumur itachi, diselang kita sampai dia minum. Nah, sampai dia minum banyak, paling tidak itu 30 menit kita mandikan sampai dia menggigil, minum banyak. Pasti dia ke tempat pakan, karena dia kedinginan, dia ke tempat pakan. Kita kasih, pasti dia makan ya, makan sedikit, biarpun sedikit dia makan. Setelah itu sampai dia kencing dan mengeluarkan feses atau tinja atau kotorannya yang bulat-bulat itu, seperti dia ciri-cirinya seperti tai kambing tadi ya, bulat-bulat seperti tai kambing. Nah, itu kita lakukan nanti jam 2 atau jam 12 lagi. Kita kan tadi kita seandainya kita jam 7 pagi atau jam 8, nanti jam 2 kita mandikan lagi. Kita kasih lagi air minum banyak-banyak ya. Dia nanti kencing lagi atau berak. Nah, ini itu sangat baik ya, karena mengeluarkan panas ya, panas di dalam tubuhnya. Jadi kita siram terus tubuhnya, matanya pun harus kita siram ya, kepalanya kita siram, badannya kita siram, pokoknya sampai merah lah itu matanya. Nah, ini badannya kita siram terus sehingga dia mengeluarkan lagi kotoran itu. Semakin banyak dia mengeluarkan kotoran semakin bagus ya, karena itu panas ya, panas dari dalam tubuh ya, dalam tubuh si ternak tersebut. Jadi otomatis dia makan di kedinginan, makan otomatis ternak kita akan sehat kembali ya. Nah, ini adalah suatu pengalaman, nanti saya videokan karena saya hari ini masih cerita ya. Itu adalah suatu tantangan ya, risiko bagi kita untuk memelihara ternak ya. Kita harus siap segalanya. Nah, ini siap segalanya, resiko dan sebagainya, resiko dan biaya, tenaga dan sebagainya. Nah, ini yang harus kita siapkan terlebih dahulu dalam artian mental ya, mental seorang peternak ya. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam dari ujung kandang. Semoga ternak kita sehat, bisa panen apapun yang kita inginkan ke depan ya. Semoga ternak kita sehat. Salam satu kandang, salam ujung kandang. Terima kasih.